Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada Telkom, yang kedua ada Chen, yang ketiga ada Antam, dan yang keempat ada BBKP. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah TLKM atau PT Telkom Indonesia. Di sini untuk harga saham Telkom ini sudah sempat menguji MA20 dan terlihat terjadi rebound yang dimana sebelumnya sudah naik signifikan di 22 Februari, lalu terjadi koreksi, banyak kasih profit taking, dan ini sudah mulai berhasil rebound setelah menyentuh MA20. Untuk stok RSI-nya sendiri di sini sudah mulai ada tanda-tanda persilangan akan mengarah ke atas. Begitu pula dengan MACD-nya di sini sudah melihat mulai ada indikasi penguatan. Untuk asing yang dimana di sini asing masuk banyak saat naik kencang di tanggal 23 Februari ini. Dan asing belum terlihat keluar sampai saat ini di saham Telkom. Mungkin terlihat keluar tapi dengan jumlah tidak begitu besar. Secara langsung dapat kita lihat di sini asing di sini masih pegang saham Telkom karena ini asing belum terlihat melakukan distribusi atau melepas saham Telkom. Untuk volumenya di sini volumenya mulai mengecil yang dimana sebelumnya sudah membesar saat naik lalu di sini mulai mengecil. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di Telkom yang kemarin belum sempat masuk karena harganya sudah tinggi di 3.500-an, bisa pertimbangkan mulai masuk bertahap karena dia sudah berhasil mulai rebound. Paling tidak target terdekat itu adalah di 3.600-an. Kenapa? Karena dilihat dari stok RSI di sini sudah mulai mengindikasikan penguatan dan MACD juga demikian. Ditambah lagi asing sendiri memang di sini tidak ada terlihat melepas saham Telkom. Untuk volumenya memang tidak besar, jadi pergerakannya tidak akan terlalu kencang untuk naiknya ataupun turunnya. Karena di sini volumenya cenderung tidak begitu besar. Untuk bandarnya sendiri dari tanggal 8 sampai 10 Maret ini terlihat netral di saham Telkom. Jadi bandarnya tidak ada melakukan distribusi ataupun akumulasi di saham ini. Jadi teman-teman yang ingin masuk bisa pertimbangkan mulai masuk karena terlihat di sini pelemahannya sudah mulai reda. Yang dimana ini melemah berat setelah tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Maret ini mengalami pelemahan tapi sekarang sudah mulai mereda. Jadi bisa manfaatkan untuk masuk dengan target profit itu di 3.600. Buat teman-teman yang masih pegang saham Telkom yang masih buy di harga 3.200 masih bisa hold saham ini. Karena ini untuk dari tren sendiri di sini masih cenderung bergerak sideways untuk saham Telkom. Yang dimana ini setelah menyentuh dia membuat polanya di sini double bottomnya bergerak naik dan sekarang masih terkonsolidasi atau bergerak sideways. Jadi harganya akan bergerak di area itu aja kecuali dia berhasil breakout 3.600-an, maka kamu berpeluang besar dia akan ke 3.700 dan 4.000 secara bertahap. Jadi untuk Telkom masih bisa hold yang sudah beli di bawah, dan yang sudah profit atau yang sudah untung di saham Telkom masih bisa hold juga. Dan buat yang belum sempat masuk di saham Telkom, ini bisa manfaatkan karena dia sudah berhasil rebound dari MA20. Bisa bermanfaatkan untuk masuk bertahap di saham Telkom. Untuk yang kedua adalah saham Chen. Oke, untuk saham Chen sendiri kemarin naik kencang, lalu di sini terlihat ada aksi profit taking yang besar. Buat teman-teman yang kemarin sudah buy Chen di bawah di area MA20 di 179, saya harapkan sudah sempat taking profit. Dan buat yang belum dan ingin masuk di saham Chen, di sini teman-teman patut perhatikan supportnya di 204 dan resistnya di 251 atau 250-an. Dan untuk stok RSI sendiri di sini
mengindikasikan penguatan karena dia sudah berada di area jenuh jual atau oversold-nya, dan di sini mulai persilangan mengarah ke atas. MACD juga demikian, sudah golden cross, dia menyilang ke atas. Asing tidak begitu besar masuknya, volumenya juga naik kencang. Ini saham ini digoreng, jadi terlihat dari volumenya dan pergerakan asingnya juga tidak match. Untuk bandarnya sendiri, bandar melakukan distribusi dengan jumlah sedikit secara rata-rata, tapi kita coba perhatikan di tanggal 10 kemarin apa yang dilakukan oleh bandar. Oke, bandar juga distribusi tapi dengan jumlah sedikit. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di chain ini peluangnya 50-50 karena terlihat dari candlenya ini banyak kasih profit taking. Teman-teman sebaiknya tunggu candle konfirmasi dulu, paling tidak dia berhasil ngebreak high yang kemarin di 230-an. Teman-teman bisa masuk dengan target itu main trading singkat itu di 250. Tapi jika dia belum berhasil ngebreak high yang kemarin di sekitar 230-an, sebaiknya jangan dulu masuk karena masih cenderung berpulang untuk melemah. Karena dilihat dari candle yang terbentuk ini, shadow-nya ini cukup panjang, banyak orang yang profit taking seperti itu. Walaupun di stok RSI ini mengindikasikan penguatan dan MACD, kita patut waspadai karena yang candle yang terbentuk tidak full body. Kalau full body ini bisa dipastikan belum ada tekanan jual, bisa berpeluang lanjut menguat keesokan harinya. Tapi ini candle yang terbentuk tidak full body, jadi peluangnya adalah 50-50. Jika tekanan jualnya masih kuat, ini bisa koreksi dulu, tapi jika tekanan jual sudah mereda, kemungkinan dia akan breakout di high-nya kemarin di kisaran 230-an dan akan coba ke retest di 250. Nah, di 250 teman-teman bisa pertimbangkan taking profit. Jadi entry-nya itu saat dia berhasil breakout dari area 230 untuk saham chain. Jadi untuk saat ini wait and see dulu di saham chain karena peluang koreksinya cukup besar juga untuk saham ini. 50-50 untuk peluang koreksi dan peluang untuk lanjut naik. Untuk yang ketiga, saham Antam. Oke, untuk Antam ini ditutup bergerak melemah dan dia akan coba menguji supportnya di 2040 sampai 2050. Ini perhatikan jika support ini tertembus berpeluang besar Antam turun lebih dalam lagi ke kisaran harga sekitar harga 1290 sampai 1300. Jikalau nanti dia support 240 ini ditembus. Tapi untuk saat ini dia cenderung bergerak melemah untuk Antam. Jadi buat teman-teman yang beli di atas, saya harap yang sudah beli di bawah maksud saya, dan sudah sempat taking profit, saya harapkan untuk saham Antam. Dan buat teman-teman yang beli di atas, ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss yang dari jangka pendek jika nanti 2040 ditembus, tapi untuk yang trending jangka medium sampai panjang, menengah sampai panjang, ini bisa pertimbangkan mulai average down secara bertahap. Itu di 240, jika turun lagi teman-teman bisa average di kisaran harga 1290 sampai 1300-an. Untuk level average-nya di Antam untuk yang trading menengah panjang. Karena dari segi tren ini secara jangka panjangnya di sini masih uptrend. Saya di sini lebih melihat ini Antam ini akan membuat tren barunya itu sideways. Sebelumnya dia bergerak uptrend, jika dia berhasil rebound dari 240 dan naik lagi, ini kemungkinan dia akan bergerak sideways. Tapi jika dia 240 ini tembus, kemungkinan dia akan membuat pola downtrendnya. Cuma jika dia sudah sampai menjebol area di kisaran 1290 sampai 1300 ini confirm dan downtrendnya kuat seperti itu. Jadi perhatikan itu level
2040 sampai 2050 dan 1290 sampai 1300. Dan untuk yang trading jangka panjang dan menengah ini teman-teman masih bisa untuk lakukan average down seperti itu untuk Antam. Tapi untuk jangka pendek sebaiknya bisa cut loss dulu jika 240 ditembus. Dan untuk stok RSI untuk Antam ini sudah berada di area jenuh jual atau oversold. Untuk MACD juga sudah dead cross, ini mengindikasikan pelemahan. Nah, untuk pergerakan asing sendiri, di sini teman-teman sebagai catatan, waktu dia Antam ini di kisaran tanggal 10 Februari dari hari candle ini sampai dengan candle ini asing akumulasi besar di Antam. Jadi harusnya saham Antam ini nggak akan turun-turun jauh-jauh banget seperti itu. Dan setelahnya di sini asing baru keluar dengan jumlah sedikit, diimbangi dengan penurunan volumenya. Dan untuk bandar, ini bandar dari tanggal 10 sampai tanggal 10 kemarin normal distribusi. Tapi jika kita lihat dari hari Senin, ini bandar juga small distribusi. Jadi secara logika kalau dilihat dari pergerakan asing, di sini asing masih pegang barangnya Antam. Jadi masih pegang sahamnya Antam seperti itu. Asing belum jualan. Karena di sini dia asing masuk di harga cukup tinggi. Jadi saya optimis untuk Antam di sini untuk menengah panjangnya masih berpeluang naik. Seperti itu. Karena di sini asing belinya di harga atas dan Antam turun sudah cukup banyak. Tapi saya lihat di sini berpeluang untuk rebound untuk Antam. Dan saya lihat untuk trennya sendiri cenderung akan membuat sideways. Seperti itu untuk Antam. Tapi untuk skenario terburuk itu adalah downtrend jika area 1290 ditembus. Seperti itu. Itu untuk Antam bisa hold dan average down bagi teman-teman yang tersangkut di harga atas untuk trading jangka menengah panjang. Karena seperti itu terlihat dari asingnya sendiri, asing masih pegang barang atau pegang saham Antam. Itu untuk Antam. Yang keempat adalah BBKP. Dan catatan lagi untuk stok RSI juga sudah di oversold. Jadi harusnya ada penguatan setelah dia menyentuh area support di 240 sampai 250. Itu kita lanjut ke BBKP. Oke, sambil menunggu. Di sini untuk Antam tadi buat teman-teman yang belum punya posisi di Antam bisa pertimbangkan masuk itu di level supportnya di 2040 sampai 2050 itu masuk bertahap. Dan jika turun lagi sampai menyentuh support selanjutnya bisa pertimbangkan untuk average down. Itu buat yang belum punya posisi di Antam atau sudah taking profit dan ingin masuk lagi di saham Antam. Oke, kita balik ke BBKP. Oke, BBKP terlihat di sini akan kecenderungan bergerak melemah. Jadi buat teman-teman saya harapkan taking profit dulu yang sudah beli di harga bawah. Di harga 400-an bisa pertimbangkan taking profit dulu. Dan bisa wait and see lagi di 420 sampai 430 untuk bersiap masuk di saham BBKP. Tapi jika dia tertembus, teman-teman bisa tunggu di area MA100 di 320. Untuk saham BBKP sendiri dilihat dari stok RSI di sini sudah mengindikasikan pelemahan karena mengarah ke bawah. Dan untuk MACD-nya sendiri juga di sini terlihat mulai ada tanda-tanda pelemahan. Untuk pergerakan asing masuk cuma tidak jumlah begitu besar. Volumenya juga kecil, bandarnya juga distribusi jumlah sedikit secara rata-rata tanggal 8 sampai tanggal 10. Jadi untuk BBKP seminggu ke depan ini masih bergerak cenderung melemah, menguji support di 429 sampai 430. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di BBKP amati support 429 sampai 430. Jika ditembus, teman-teman tunggu di MA100 di 320. Jadi untuk BBKP wait and see dulu yang belum punya posisi, dan yang sudah punya posisi bisa taking profit dulu. Itu untuk saham BBKP. Karena kecenderungan dalam
seminggu ke depan ini saya lihat masih cenderung bergerak melemah. Dan diwaspadai jika support 429 sampai 430 ditembus, ini berpeluang turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Untuk tren sendiri, di sini BKP yang sebelumnya uptrend, di sini cenderung bergerak sideways, akan membentuk pola sideways jika dia berhasil rebound dari 429 sampai 430 dia berhasil naik, itu akan coba pola berbentuk sideways trennya. Tapi jika ditembus ini waspadai bisa mengindikasikan pergantian tren ke downtrend seperti itu untuk BBKP. Jadi untuk saat ini BBKP wait and see dulu. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.